Shalom, Sabda Sadik pada hari ini terambil dari firman Tuhan 1 Raja-Raja 8 ayat 56 yang berbunyi sebagai berikut. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan ketidakpastian, hal yang paling penting adalah kepastian. Dengan kepastian tersebut, kita akan merasa tenang, aman, dan nyaman. Kepastian menjadi jaminan yang membuat setiap orang dapat menjalani hidupnya dengan tenang. Persoalannya adalah betapa sulitnya menemukan dan mendapatkan kepastian yang kokoh, yang tidak berubah, dan yang terpercaya. Pada masanya, Salomo adalah raja yang amat berhikmat, kaya raya, dan berkuasa penuh. Ia termasyhur sampai ke seluruh dunia. Namun demikian, dalam semua kejayaannya, Salomo tidak mengandalkan pada semua yang dimilikinya, yaitu kuasa dan hartanya. Sesuai teks kita hari ini, Raja Salomo justru meletakkan andalan bagi kehidupannya dan umat bangsa Israel ke dalam tangan Tuhan. Ia menegaskan dengan suara nyaring bahwa Tuhanlah yang telah memberikan tempat perhentian bagi umatnya. Ketika Tuhan memberikan tempat perhentian bagi umatnya, itu semua adalah tanda yang sangat jelas mengenai bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap umat yang dikasihinya. Tuhan yang memberi perhentian adalah Tuhan yang sama, yang berjanji kepada umat Israel ketika Ia menuntun mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Semua yang dijanjikan Tuhan kepada Musa diwujudkannya. Untuk itulah Salomo mengingatkan dan meminta umat Tuhan agar tidak melupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan atau janjikan. Secara sederhana, orang-orang pada masa kini sering meletakkan andalan hidupnya pada asuransi, pada materi, pada kekuatan, pada orang yang hebat, atau hal-hal lain yang dipandang dapat dijadikan sebagai pegangan. Namun itu semua hanya semu saja. Tampaknya kelihatan baik, tapi tak satu pun yang bisa diandalkan. Tahun kehidupan yang akan kita jalani masih panjang dan terbuka dengan berbagai macam kemungkinan di depan di masa yang akan datang. Dalam menjalani semua ini sudah pasti kita membutuhkan pegangan. Siapa yang dapat diandalkan, jaminan agar kita berani dan mampu menghadapi semua tantangan sehingga kita dapat melanjutkan perjalanan hidup ini sampai Tuhan memanggil kita ke surga. Jaminan yang dapat menjadi pegangan hidup kita adalah janji-janji Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan kepada umat Israel dan Salomo, Tuhan menepati janjinya di mana Tuhan menolong dan memimpin umat Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan. Dan juga Salomo menjadi raja Israel. Raja Salomo dalam doanya berharap Tuhan akan terus menggenapi janji-janjinya seperti yang dilakukannya di masa-masa yang lalu. Sesuai yang dikatakan oleh D.L. Moody, Tuhan tidak pernah membuat janji yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tuhan menjanjikan perhentian atau beristirahat. Kata tempat perhentian dalam teks kita memiliki beberapa makna, baik yang praktis maupun yang profetik. Allah memberikan Israel hari Sabat untuk beristirahat atau berhenti atau suatu perhentian sebagai tanda perjanjiannya dengan mereka. Ia memberikan kepada mereka tahun Sabat untuk beristirahat setiap 7 tahun sekali agar mereka dapat menikmati Sabat untuk beristirahat. Tetapi itu bukan hanya untuk beristirahat saja, namun memperbaharui dan menyegarkan hubungan mereka dengan Tuhan, untuk memperkuat iman mereka. Karena ketika mereka belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, mereka akan juga belajar untuk beristirahat pada janji-janjinya
dan berhenti berjuang dalam kedagingan mereka. Sebab ketika mereka percaya kepada Tuhan sepenuhnya, ketika iman mereka teguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ketenangan kepada mereka dari tantangan dari musuh-musuh mereka. Hal perhentian atau beristirahat juga bermakna profetik. Ketika janji Tuhan, janji perhentian bagi umat Israel akan terpenuhi hanya di dalam diri Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah dijanjikan itu. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan perkataan lain, di dalam Yesus Kristus atau di dalam Mesias, janji Allah tentang perhentian atau istirahat telah terpenuhi. Dalam Kejadian 28 ayat 15 dikatakan di situ, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sehingga keyakinan kita adalah Tuhan telah berjanji untuk tidak akan meninggalkan atau mengabaikan kita. Tuhan akan melindungi dan memberkati kita. Sesuai sabda Sadik pada hari ini, pilihan terbaik kita adalah mempercayakan seluruh jaminan dan andalan hidup kita hanya dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan saja. Tidak ada jaminan lain yang lebih pasti dan benar selain dari Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Pemelihara hidup kita yang penuh dengan cinta kasih-Nya. Saya akan menutup sabda Sadik pada hari ini dengan membagikan ayat firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh benar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan perhentian kepada kami, untuk kami beristirahat dari segala kepenatan kami Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami berharap bersandar kepadamu, ketika kami beristirahat di dalam janji-janji-Mu Tuhan, maka kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang senantiasa memeliharakan kami, memberikan kepada kami yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, agar bekerja di dalam kami, agar kehidupan kami memberikan buah-buah, dan kami dapat berhenti dari segala kepenatan kami Tuhan, di dalam janji-janji Tuhan yang luar biasa itu Tuhan. Biarlah janji-Mu Tuhan boleh menjadi tempat peristirahatan kami, di mana kami dapat melepaskan segala kelelahan, kepenatan kehidupan kami Tuhan, di dalam melihat kebenaran janji Tuhan yang akan memberikan kepada kami damai, sejahtera, sukacita, kebaikan-kebaikan Tuhan boleh kami selalu alami di dalam kehidupan pribadi kami, di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami Tuhan. Kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau, melihat janji-janji-Mu, beristirahat di dalam Engkau Tuhan, di dalam janji-janji Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bahwa Engkau begitu dekat dengan kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.